Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Mesti, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 12382322230. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Jufri Hardianto Julfan SHMH. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman demokrasi konteks Indonesia. Indonesia negara demokrasi, bener nggak sih? Konsep demokrasi berkembang pertama kali pada masa Yunani kuno di tahun 500 sebelum Masehi. Dalam bahasa Yunani, demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Sebenarnya para ahli banyak yang mentafsirkan arti demokrasi ini secara berbeda-beda. Namun yang terkenal ialah tafsiran dari mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Jadi intinya demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kuasa. Seiring berkembangnya zaman, demokrasi banyak diadopsi oleh berbagai macam negara, sehingga terciptalah berbagai macam demokrasi. Contohnya demokrasi klasik, demokrasi liberal, hingga demokrasi parlementer. Nah, kalau di Indonesia, demokrasi pertama ialah demokrasi pemerintah atau disebut dengan demokrasi parlementer yang berlangsung pada tahun 1945 hingga 1959. Selanjutnya, demokrasi berubah menjadi demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 dan 1998, demokrasi berubah menjadi demokrasi Pancasila. Demokrasi berdasarkan Pancasila adalah proses demokrasi yang mengedepankan proses musyawarah untuk mufakat. Jika dicermati dari narasi Pancasila, label demokrasi tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi substansi demokrasi dapat dilihat dari sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi di Indonesia seharusnya melibatkan kedaulatan rakyat, toleransi, keberagaman, partisipasi rakyat, perlindungan HAM, dan persatuan bangsa. Lalu, apakah di Indonesia demokrasi ini sudah berjalan dengan baik? Menurut saya, di Indonesia semakin lama tidak mengalami demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga pemerintah, khususnya lembaga legislatif, yang tidak mewakili suara rakyat dalam mengambil keputusan. Dan dapat kita lihat dari banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat maupun mahasiswa yang memprotes tentang keputusan lembaga pemerintah, mulai dari RUU KHP, Perpu Cipta Kerja, dan tidak hanya demonstrasi, melainkan konten TikTok yang mewakili perasaan dan kegelisahan mereka atas banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah yang ada di Indonesia. Apabila demikian, menurut saya dinamika demokrasi yang ada di Indonesia telah mengalami penyelewengan. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak mewakili suara rakyat dalam mengambil keputusan dan terkesan individual. Hal ini juga yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Indonesia. Seharusnya jika memang demokrasi ditetapkan di Indonesia, pemerintah harus mewakili suara rakyat untuk mempertimbangkan dalam mengambil keputusan, bukan? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hal ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Please.